Oke, Hai, welcome to our podcast, Potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuvian, welcome to our podcast, Potensi. Iya, balik lagi nih sama aku, Ainul Salsabila atau biasa dipanggil Ala, dari Kementerian Media Informasi BEM STTNF, lebih tepatnya Divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Anyways, kalian gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Oh iya, hari ini ada yang beda nih dari Potensi di episode sebelumnya. Karena kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada yang udah tahu siapa? Ada Presma dan Wapresma kita, yaitu Kak Irul dan Kak Amar. Hai Kak, boleh cek sound, kita say hi dulu. Hai Ala. Halo. Oke, baik. Kayaknya kakak-kakak di sini udah semangat banget nih buat ngisi Potensi kali ini. Nah, tadi kan aku udah tanya kabar ke Sobat Potensi. Sekarang giliran Presma dan Wapresmanya. Kak Irul dan Kak Amar gimana kabarnya nih? Kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Boleh dong kepo-kepo dikit. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairul Huda. Saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM STTNF ya. Kesibukan seminggu ini atau belakangan ini, akhir-akhir ini, alhamdulillah gitu. Ada kerjaan sampingan dan juga ya yang emang ada hal-hal rutin lainnya yang harus dilakukan. Seperti itu kalau kesibukan saya. Kalau misalkan Wapresma kita gimana nih? Ya, halo guys. Mungkin perkenalan dulu ya kita ya. Kali ini nama gua atau aku, saya, apalah itu ya. Amar Mubarak Robani. Nah, alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM STTNF 2022. Jadi kan ditanya nih kesibukan gua tuh apa gitu kan. Ya mungkin seminggu kemarin atau beberapa minggu kemarin ya kesibukan gua normal lah gitu, kuliah biasa gitu kan. Terus juga ya ada sama gitu kayak Bang Irul, ada kerjaan sampingan gitu kan. Cuman 2 minggu kemarin tuh ya gua lagi sakit gitu kan, dirawat juga gitu. Tapi alhamdulillah mungkin berkat teman-teman gitu yang mungkin kenal sama gua gitu kan, doakan dan alhamdulillah kembali sehat walafiat. Mungkin itu Ala dari kami berdua tentang kabar-kabarnya. Tapi sekarang udah sehat kan Kak? Alhamdulillah udah sehat dong pastinya. Semangat lagi kita beraktivitas. Siap. Oke, kita beranjak ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu Q&A. Pasti udah pada nggak sabar nih sama pertanyaan dan jawaban yang akan dijawab oleh Presma dan Wapresma kita. Oke, kan kakak berdua di periode ini maju sebagai Presma dan Wapresma ya? Berarti kakak udah ikut BEM dari periode sebelumnya. Nah, boleh dong Kak, di-spill udah ikut berapa periode nih? Di BEM sama boleh sebutin kabinet apa aja tuh? Oke, ini kalau dari saya pribadi ya, mungkin kita juga sama ya Amar ya? Iya, sama. Kita mulai periode itu dari kabinetnya Bang Cairil ya. Itu tahun 2020 itu namanya kabinet Muda Berkarya. Itu kita posisi masih di staff. Terus juga kita lanjut lagi ke next periode itu kabinet Gapai Cita, itu BEM STTNF 2021. Dan itu pas lagi 2021 mungkin saya pribadi jadi Wapresma. Nah, buat tahun sekarang jadi Presma. Jadi bisa dibilang kita 2 periode. Ya gitu. Mungkin kalau Amar beda kali. Kalau Amar gimana Amar? Kalau gua sendiri itu sama ya, kurang lebihnya itu dari kabinet Muda Berkarya, kabinetnya Bang Cairil, terus juga lanjut lagi ke kabinetnya Bang Kicup, gitu kan Menggapai Cita. Dan dari situ mungkin awalnya jadi staff sih, 2 tahun jadi staff kan. Dan alhamdulillah mungkin karena kepercayaan dari teman-teman yang lain di tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Itu Ala. Wih, keren banget. Perjalanannya berarti udah sangat panjang ya Kak ya? Iya, panjang banget dong. Kita udah naik turun namanya ya? Turun apa nih? Lembah, gunung, sawah, lautan. Kita udah jatuh. Keren banget. Dari masa offline
ke online, terus ke online lagi, Iya. ke offline lagi. Iya, offline kita dari Iya. awalnya. Jadi sebelum- transisi ke online kita ke transisi dari online ke offline juga kita lagi. kita merasakan semua ya. Iya. Merasakan semua. Oke, nah pembahasan kita dari awal kan seputar BEM ya. Tapi pasti banyak dari sobat potensi, apalagi maba nih, yang belum tahu pengertian apa itu BEM secara umum. Nah, Kak Irul, menurut kakak, apa sih BEM-NF itu? Oh, BMNF. Kalau BMNF itu sebenarnya sama ya, kita sama kayak kampus lain itu BEM yang ada di kampus lain. Sebenarnya sejatinya itu BEM ini sebagai garda terdepan untuk pergerakan ya, terkait kayak pergerakan, misalnya pergerakan mahasiswa, terus juga pergerakan yang ada di internal, kayak misalkan kita memerhatikan kebijakan kampus itu apakah ada yang nggak sesuai ataupun yang ada yang rancu terkait kondisi di internal kampusnya, itu kita coba perhatikan. Terus juga kalau misalkan kebijakan eksternal juga kita juga coba menyikapinya dengan kementerian terkait seperti itu. Jadi kayak BEM ini sebagai garda terdepan untuk pergerakan mahasiswa. Tuh. Baik, sangat jelas ya teman-teman. Kalau dari Kak Amar, gimana nih? Ya mungkin tadi kalau dari Kak Irul itu pandangan yang emang lebih apa ya, lebih dalam mungkin. Mungkin gue bisa ngejelasin secara umum gitu, apa sih BEM itu gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru tahu gitu kan, baru mengenal BEM. Nah, BEM itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang ada di kampus gitu. Jadi ya sama mungkin seperti di teman-teman yang dulu di SMA, SMP kan ada itu namanya OSIS kayak gitu. Nah, mungkin BEM ini juga salah satu organisasi yang hampir sama, tetapi ya beda banget sih sebenarnya gitu. Tapi sama organisasinya itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, BEM-nya juga sama tadi yang tadi katakan Kak Irul gitu kan, bahwa ya BEM ini tuh menjadi garda terdepan atau wajah untuk kampus kita gitu, memperkenalkan ada apa aja sih kegiatan-kegiatan yang di kampus gitu kan. Mungkin dari teman-teman luar kampus atau masyarakat lain pengen melihat kampus kita ini ya nggak mungkin juga dari IG kampusnya kan, mungkin terlalu kaku gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari Instagramnya BEM kita gitu kan, oh ternyata BEM kita ini atau kampus kita ini mengadakan acara-acara ini gitu, yang dimana diselenggarakan oleh teman-teman dari BEM gitu. Jadi ya intinya adalah BEM ini adalah sebuah organisasi gitu yang ada di kampus gitu. Ya, seperti itulah. Sangat jelas, sangat rinci. Pokoknya teman-teman pasti tahu lah BEM itu apa ya. Nah, biasanya di sebuah organisasi pasti punya tujuan, visi misi kan ya Kak. Buat di BEM sendiri, BEM-NF pada periode Kabinet Rangkul Karya ini memiliki tujuan dan visi misi apa Kak? Dan tujuannya lebih mengarah ke internal atau ke eksternal? Gimana nih? Boleh dari Kak Irul terlebih dahulu. Oke, ini pasti sih kalau misalkan BEM itu tujuannya nggak cuman satu ya. Jadi di internal juga ada tujuan, di eksternal juga ada tujuan. Gitu. Kayak misalkan kalau tahun ini kita ke internalnya itu untuk menjadikan BEM STTNF ini menjadi BEM STTNF yang solid dan juga bersinergi. Seperti itu kalau misalnya di internal. Kalau misalkan untuk ke eksternalnya itu kita coba buat membuat pergerakan ataupun inkubasi pergerakan mahasiswa yang ada di STTNF nih, untuk mencoba menyikapi sikap-sikap kita ke politik luar gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu, mungkin dari Amar nih tambahan. Ya, mungkin kalau misalnya kita ngejelasin visi misi, apa itu visi misi kita mungkin panjang banget kayaknya ya. Iya, panjang. Mungkin kita ngambil garis besarnya aja gitu kan. Kita ngapain aja sih, atau tujuan BEM kita satu itu apa sih gitu kan. Ya, kurang lebih tadi udah disampaikan gitu kan, bahwa tujuan kita ini ya lagi-lagi kalau untuk internal gitu kan, internal BEM ataupun internal kampus, terus udah di luar kampus, kita emang memiliki tujuannya masing-masing gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya di internal BEM sendiri itu ya kita merangkul sesama gitu kan, merangkul teman-teman BEM gitu kan, untuk membuat BEM kita ini semakin solid, sinergi gitu kan, agar ya kita menciptakan suasana di dalam BEM ini jadi nyaman gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya di internal kampusnya sendiri ya kita
mewadahi teman-teman untuk berekspresi gitu kan. Pastinya itu udah pasti banget gitu kan, kita pengennya kayak gitu. Dan sekarang kita sedang menjalani itu gitu kan. Juga kita mendengarkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman gitu kan. Kita pengen ada apa nih gitu kan di kampus gitu kan. Dan juga kalau misalnya dari eksternalnya tadi gitu kan, kita inkubasi pergerakan dunia politik gitu juga kita harus tahu gitu kan. Itu mungkin dari tujuan BEM. Banyak sih, kita juga ya kayak minat bakat mahasiswa kan juga kita ada tercantum juga di visi misi kita tuh. Ya sekarang kan lagi pada bangun UKM nih, yang UKM sekarang tuh baru ada Mapala ya. Itu sebenarnya dari tahun kemarin, cuman sekarang udah terrealisasi lah gitu, udah disahkan. Nah, boleh banget nih buat teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa STNF yang mungkin udah punya tujuan di kampusnya, pengen ngebangun kayak misalkan pencak silat gitu kan, terus kayak bola basket, ekskulnya, UKM-nya dan lain-lain, itu bisa banget kita coba koordinasikan lagi gitu lebih dalam ke kementerian terkait seperti itu. Jadi buat maba-maba yang mungkin punya semangat buat ekstrakurikulernya di kampus itu lebih terasa lagi gitu kan, Betul. bisa tuh kita koordinasi lagi. Sebenarnya nggak cuma maba doang ya, teman-teman yang lain pun bisa gitu, dari angkatan 20, 1, kan 19 pun gitu kan, ingin menjadi 19. perintis gitu kan, masih bisa. Ya benar, itu sih. Jadi ya kita welcome buat semua mahasiswa. Iya. Oke, dari pemaparan tujuan dan visi misi tadi, kira-kira di BEM saat ini ada nggak sih yang udah tercapai gitu Kak? Oke, masalah tercapainya ya. Ini kita perlu riset lebih lanjut sih. Cuman kalau secara kasat mata itu, misi pertama itu sudah tercapai ya. Kita mencoba untuk solid satu sama lain gitu kan, dari kementerian dengan kementerian lainnya itu saling membantu. Itu udah termasuk tercapai gitu untuk misi pertama. Dan juga untuk yang kedua nih, kita juga difasilitasi sama kampus ya kan, terkait ya untuk pengembangan minat bakat lah, distributornya. Terus juga kita udah ada kita coba kolaborasi sama NESML gitu kan. NESML itu yang mungkin itu sebagai salah satu kita distributor minat bakat gitu untuk pencapaiannya. Terus juga ada satu program unggulan yang mungkin tiap tahunnya itu diadakan oleh BEM, itu namanya apa Mah? Astro. Nah, Astro itu juga sebenarnya ini bagus banget gitu kan, untuk ya kita sedang ngejalani untuk pencapaian kita juga sama-sama di BEM. Itu kapan ya Mar mulai lombanya? Mulai lombanya itu November. Dan awal itu pendaftarannya itu di akhir Oktober. Nah itu makanya ditunggu banget tuh buat maba-mabanya yang mungkin ya kita sama-sama membantu gitu kan, dari mungkin kalian punya minat bakat yang sesuai nih, ada lomba-lomba yang di Astro sesuai sama minat bakat kalian gitu kan, jadi kalian bisa dapat juara terus sertifikat gitu, untuk ya kita sama-sama memeriahkan lah kegiatan kampus, karena kapan lagi kita offline gitu kan, udah yang 2 tahun kemarin online terus ya kan. Iya, di rumah mulu kan, masa nggak bosen sih di rumah mulu. Iya, ya orang tua juga nggak suka ya kalau misalkan kita di rumah terus diomelin, di luar terus juga diomelin, kan jadi serba salah. Itu pusing. Iya. Tapi kita harus ngasih tahu dulu nih ke teman-teman, apa sih itu Astro? Iya, guys. Dari itu kayak ini kalau bicara tentang Astro sama BEM itu kayak bisa 10 jam ini. Iya, 12 jam ya. Ini kalau misalkan kalian pengen kepoin Astro, ada IG-nya sih. Nah, bener banget. Apa tuh IG-nya? Di Astro, cari aja temen-temen kalau yang mau kepo banget nih sama Astro. Astro itu apa sih? Katanya ada lomba-lomba di NF, katanya ada lomba ini itu. Masih ragu. Nah, coba cari aja sekarang di IG kalian di Astro. Di situ kepoin tuh. Itu sebagai ya itu termasuk juga lah dalam pencapaian tujuan kita lah secara besarnya. Terus juga untuk
nanti juga kita juga berjalan untuk yang misi keempat itu sebagai inkubator pergerakan yang ada di STTNF gitu kan. Itu kita mengadakan KABOR, kajian kolaborasi, yang itu acaranya insya Allah tanggal 16 sama 22 Oktober ini gitu. Jadi ditunggu banget dah kehadirannya. Itu sih paling kalau untuk pencapaiannya. Mungkin itu sedikit panjang lebar ya jadinya Pencapaian yang memang belum capaian kayaknya kita masih belum bisa melihat karena memang lagi masih progres. Kita ini lagi sama-sama progres gitu kan. Jadi masih belum bisa dibilang apakah kita udah sukses, apakah memang belum sukses, itu masih bisa dibilang ya belum terlihat sepenuhnya gitu apa yang udah kita laksanakan. Jadi kita masih berprogres di BEM saat ini dan mudah-mudahan aja semuanya lancar gitu, nggak ada hal-hal yang menyulitkan kita lah. Nah, buat soal Astro tadi nih, teman-teman bisa cek Instagramnya langsung di @astro_sttnf. Di situ banyak banget lombanya, teman-teman. Kalian bisa join nih, nanti pembukaannya di akhir Oktober. Pokoknya jangan sampai kelewatan, timeline-nya harus kalian lihat nih, kapan aja gitu kan ya. Oke. Next nih Kak, kalau boleh kepo nih, kayaknya emang udah kepo ya deh tadi. Betul. Suka dukanya jadi Presma dan Wapresma nih. Apa nih? Sukanya doang sih, dukanya nggak ada. Oke, boleh nih. Duka juga jadi suka kayaknya. Itu kayaknya dukanya semua, kayaknya duka semua. Waduh. Duka kita jadiin suka aja. Jadi kita suka duka. Suka duka. Apa sih Pak? Garing Pak. Oke, suka duka jadi Presma. Presma. Lu dulu apa gua dulu, Mar? Lu kan udah merasain Presma. Nah, kepo kan sama Q&A selanjutnya? Nantikan terus Potensi di episode berikutnya.